Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malam hari ini bisa bertemu kembali ya di acara Icon Talk. Kali ini kita ada di divisi RKM atau Rumah Karakter Mulia. Mhm. Yang ini terselenggara berkat ICEP atau International eh, Certified FFT Practitioner, International Certified EFT Practitioner, dan di bawah asuhan Bapak Edi Iskandar. Bapak Ibu sekalian, kita juga mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para pemirsa dimanapun berada, kali ini eh, kita akan belajar bareng dengan Dr. Indah Ernawati EACC yang tidak asing di tengah-tengah kita. Eh, Beliau akan menyampaikan tentang relationship coaching ya, karena beliau eh, kepakarannya di bidang coaching. Jadi kita akan belajar bareng dengan beliau, terutama untuk hubungan dengan pertemanan ataupun persaudaraan. Dia akan lebih jelas akan disampaikan oleh Dok Endah Enawati. Karena di Rumah Karakter Mulia ini memang eh, untuk menerbitkan karakter yang mulia itu perlu beberapa tips. Nah, kali ini kita akan bersama dengan Dok Endah. Dok Endah sendiri, saya perkenalkan adalah beliau eh, pendidikannya adalah di Fakultas Kedokteran Undip, dan juga melanjutkan di S2, dan beliau juga pernah di Puskesmas, kemudian sebagai manajemen rumah sakit, pernah menjadi trainer, konselor, dan coach dari 2019 sampai sekarang. Dan pemegang banyak sertifikasi, yang paling puncak adalah di IGF ya dok ya, Master IGF ya. Eh, Beliau juga sehari-harinya juga eh, selain ibu rumah tangga juga mendidik para coach yang di coach untuk negeri ya, di coachbasbas.com. Nanti lebih lanjut akan diterangkan lagi oleh Dok Endah. Dok Endah, silahkan untuk memulai karena durasi kita hanya 1 jam lebih seperempat ya. Silahkan Dok, dimulai. Baik, terima kasih Dok Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Icon Talks pada malam hari ini dengan sesi relationship ya, relationship coaching. Sebelumnya sudah ada untuk relationship coaching ini yaitu self self relationship ya. Bagaimana kita mm, melihat, memahami, memelihara, mengembangkan tumbuh dari diri kita sendiri, sehubungan melihat diri kita sendiri, ya. Nah, kalau kita sudah menata diri kita sendiri, ya, otomatis itu akan membawa kepada relationship di luar diri kita, yaitu with others. Nah, malam hari ini eh, kita relationship coachingnya adalah relationship with others. Jadi dengan orang lain, ya. Topik yang sebelumnya adalah self relationship, sekarang kita dengan orang lain. Tuh. Nah, ada lagi nanti topik yang berikutnya adalah spesifik sekali yaitu spouse ya, dengan pasangan. Oke, kita malam ini dengan with others dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut saya share screen. Apa Hmm. kabarnya? Bukan mau ya? Oke, Oke, siap, Dok. ya, baik. Ya, relationship coaching ya. Jadi ini adalah with others, dengan orang lain. Ya, kenapa topik ini
penting kita bahas malam ini Bapak Ibu sekalian, karena siapapun ya di antara kita itu ingin sekali memiliki hubungan yang sempurna dan memuaskan. Betul nggak, Dok? Coba saya ingin Bapak, Benar, benar. betul ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin aktif karena nanti kita sampai akhir ini adalah kita banyak aktivitas ya. Saya tidak hanya bicara sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga siapkan kertas dan alat tulis ya. Jadi siapapun di antara kita pasti ingin memiliki hubungan yang sempurna dan memuaskan. Oke, maaf. Ya, ini kita lihat di sini adalah seorang ibu dan putrinya yang kelihatan dari bahasa tubuhnya mereka mempunyai hubungan yang sangat harmonis ya. Mukanya kedua-duanya juga sangat menyenangkan ya. Kemudian ada bahasa tubuh dipeluk demikian rupa. Lalu mereka diskusi membicarakan sesuatu. Siapapun dari kita pasti ingin seperti ini ya. Nah, apa itu relationship? Ini siapapun kita tahu ya, hubungan relationship itu simple sih kalau dari definisi, yaitu hubungan yang terjadi antara dua atau lebih berdasarkan persahabatan, cinta, atau keterikatan emosional selama jangka waktu tertentu. Hubungan yang menunjukkan interaksi dan ketergantungan satu pihak terhadap pihak yang lain. Oke, cukup jelas ya. Jadi hubungan yang terjalin ya, berdasarkan persahabatan, cinta, atau keterikatan emosional selama jangka waktu tertentu. Nah, ada beberapa ya, family, tipenya family, sosial, romantik, sama profesional. Nah, family ini hubungan antara keluarga, ya, orang tua dan anak, antara saudara kandung. Nanti kalau sudah ada pernikahan kita dengan mertua, ya, dengan besan dan sebagainya, itu family. Kemudian social relationship, hubungan antar individu dengan lingkungan sosialnya, seperti dengan teman, tetangga, atau komunitas. Kemudian romantik di sini hubungan intim antara dua individu berdasarkan perasaan cinta atau ketertarikan romantis. Ya, nah khusus untuk romantic relationship ini juga yang untuk pasangan ya, untuk suami istri itu juga spesifik coachingnya ada. Ya, kemudian professional relationship. Ini adalah hubungan kerja yang terjalin antar atasan dan bawahan atau antar rekan kerja ya di dalam dunia pekerjaan. Nah, jadi relationship di sini kalau yang dengan diri sendiri sudah ya kita pusat ke dalam diri kita sendiri. Tapi kalau with others itu ada 360 derajat ya sama semua pihak. Nah, lalu hubungan hubungan relationship ini apa keuntungannya buat diri kita ya untuk dengan orang lain. Yang pertama adalah memberikan dukungan emosional. Memberikan dukungan emosional seperti apa? Ya, misalnya kita ada tantangan di pekerjaan begitu ya. Kemudian kita sedih itu terkait dengan pekerjaan. Katakanlah ya misalnya harusnya dipromosikan ternyata tidak dipromosikan ya. Kita kecewa, kita sedih. Nah, dalam kondisi begini ternyata suami kita paham nih ya, ngerti anak-anak mengerti sehingga mereka memberikan dukungan kepada kita supaya ya bisa kuat, bisa lebih santai menghadapi itu ya seperti itu. Atau seorang anak kecewa nilainya tidak bagus ya, nangis karena sudah belajar sedemikian rupa ternyata nilainya nggak bagus gitu. Nah, ibunya memberikan dukungan untuk tetap semangat gitu ya, bahwa ada waktu untuk bisa memperbaiki nilainya. Nah, itu kan ada di mana orang-orang di sekitar kita dengan hubungan yang baik itu memberikan dukungan emosional. Kemudian meningkatkan mental well-being, kesejahteraan mental.
ini terkait ya dengan emosional, saling berkaitan antara emosi dan mental. Jadi eh, tadi anak itu ya, begitu dia nilainya nggak bagus, tapi diberi ibu sama bapaknya memahami, kemudian memberikan semangat ya, eh, apa namanya, ayo nak, jangan patah semangat, belajar lagi gitu ya. Ini ah otomatis sang anak kepercayaan dirinya akan tumbuh kembali ya. Tapi kalau misalnya hubungan relationship-nya dengan orang tuanya nggak bagus, orang tuanya marah-marah, ya kan? Ya kamu sih main gadget melulu gitu ya. Lalu makanya tuh nilainya nggak bagus. Nah itu kan komunikasinya nggak bagus ya antara orang tua dan anak. Menyebabkan anak yang nilainya tadinya kurang baik, ya nilainya nggak bagus, terpuruk lagi kan, rasa percaya dirinya eh, malah jatuh. Nah, itu meningkatkan terkait dengan mental well-being ya. Kemudian merangsang pertumbuhan pribadi. Sama tadi anak itu akhirnya karena dia percaya diri, kemudian dia berusaha lagi dan di-support dengan keluarganya dengan komunikasi di dalam keluarga yang sangat baik. Sang anak tentu saja akan terus bertumbuh menjadi anak yang percaya diri, anak yang semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan ya. Kemudian apa ya, tough gitu ya, jadi pekerja keras gitu. Ayo kita untuk apa namanya naik kelas, usahakan terus belajar gini ya. Di dalam keluarga itu komunikasi sedemikian baiknya dan saling menyemangati dan semuanya saling bekerja sama sehingga setiap insan, setiap anggota keluarga itu akan tumbuh ya, tumbuh jadi mempunyai pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih baik. Begitu juga di dunia pekerjaan. Kemudian memberikan rasa aman. Tadi, sang anak kalau merasa orang tuanya mendukung, memahami, kemudian terjadi komunikasi yang sangat baik dengan orang tuanya, ya tentu saja anak akan merasa nyaman, merasa aman. Ya, apapun kondisi yang dihadapi dengan dunia luarnya, itu dia akan merasa aman bahwa keluarganya mendukungnya. Ya, tentu saja itu terjalin melalui komunikasi yang sangat baik. Lalu eh, disadvantage ini ya, kemudian artinya kekurangan. Tapi mungkin di di referensinya sih kekurangan ya, tapi saya sebenarnya lebih lebih ya karena saya menyadur ya, saya ambil aja. Tapi saya lebih cocok sebenarnya adalah tantangan dalam sebuah relationship. Pertama adalah konflik dan pertengkaran. Nah, kalau komunikasinya nggak baik ya, terjadi konflik dan pertengkaran. Anak tadi tadi itu orang tuanya nggak percaya, orang tuanya menghakimin ya, komunikasi kemudian tidak ada ngobrol apapun dengan anaknya ya, sehingga begitu terjadi anaknya nilainya jelek, terjadilah pertengkaran, terjadilah konflik ya, seperti itu. Nah, dunia pekerjaan begitu juga ya. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik, konflik itu dan pertengkaran itu akan gampang sekali terjadi. Kemudian eh, tantangan yang lain adalah ketergantungan yang berlebihan. Di satu sisi, orang sang anak tadi apabila dia apa-apa mamahnya ya, apa-apa papahnya gitu, selalu nanya ke mamahnya, selalu nanya ke papahnya, itu bisa menjadi ketergantungan yang berlebihan. Tentu saja ini harus kita lihat dari berbagai aspek ya, dari pola asuh itu sendiri. Kemudian bisa juga hilangnya identitas diri dan penyalahgunaan kepercayaan. Hilangnya identitas diri tadi termasuk tadi ya anak mamah ya, apa-apa anak itu, apa-apa mama sama apa-apa papa gitu ya, saking deketnya, saking bergantungnya, akhirnya dia tidak bisa menetapkan apa yang dia mau ya. Kemudian penyalahguna kepercayaan juga dibalik komunikasi yang kurang baik, itu bisa terjadi penyalahgunaan kepercayaan ya. Kemudian ya ini, dengan kita melihat foto ini, kita menunjukkan bahwa hubungan relationship antara seorang ibu dengan anak begitu baik ya. Bahasa tubuhnya semua terlihat bahwa
mereka adalah mempunyai hubungan yang sangat baik, begitu harmonis, ya, saling menyayangi. Nah, oke, siapapun diri kita pasti ingin seperti ini. Oke, nah, aspeknya apa saja untuk sebuah relationship? Ya, pertama adalah care, kemudian kedua adalah trust ya. Di sini adalah perasaan aman dan secure ya. Kemudian respect and honor. Kemudian aspek yang lain ada empowerment dan communication. Care di sini adalah uh, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan orang lain. Kita sendiri berusaha menjaga hubungan itu, ya. Nah, dalam hal ini tentu saja faktor emosi, faktor mental sangat berpengaruh. Termasuk di sini juga faktor spiritual. Ya, faktor spiritual itu kita salah satunya kalau di Islam adalah bagaimana kita selalu menjalin silaturahmi, ya. Kemudian kita juga bertutur kata yang baik, ya. Apalagi kepada orang yang lebih tua, kepada siapapun kita harus berkata baik. Ya, itu dari sisi spiritual. Kemudian emosi, bagaimana kita ketika kita berbicara dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, emosi kita juga harus dalam keadaan baik, ya. Begitu juga mental kita. Nah, gimana kita menjaga faktor-faktor tadi di dalam sebuah komunikasi, ya. Jadi silaturahimnya nggak baik gitu ya. Itu ya kita termasuk tidak menjaga dari relationship itu sendiri. Contohnya kalau silaturahim misalnya ke keluarga. Tapi ke masyarakat juga bisa kan, ke tetangga misalnya. Ada pertemuan RT atau ada lomba 17 Agustus, apapun itu yang sifatnya sosial kan itu silaturahim. Kita nggak aktif, ya berarti kita nggak menjaga hubungan kita dengan hubungan sosial kita dengan tetangga, ya silaturahim dengan keluarga dan sebagainya. Ya, kemudian tadi emosi, mental, bagaimana dalam suatu uh, hubungan. Ya, kemudian trust di sini adalah percaya bagaimana kita mempunyai bukan kepercayaan diri. Kalau kepada diri kita sendiri itu kita percaya diri, tapi kalau kepada others adalah gimana kita percaya kepada uh, mereka, ya, terutama saya misalnya kepada anak kita. Jadi bagaimana kita percaya kepada anak kita bahwa mereka belajar, bahwa mereka mempunyai apa ya, mempunyai katakanlah kepada teman-temannya dia mempunyai hubungan atau mempunyai akhlak yang baik gitu. Nah, itu kita trust ya. Itu butuh kita nggak curigaan gitu ya. Dan kita merasa aman dengan anak kita merasa percaya dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan teman kerja kita, seperti itu. Kalau di pekerjaan ya kita percaya kepada tim kita, anak buah kita percaya dengan atasan kita. Itu penting. Ya. Nah, kalau kita belum apa-apa, kita udah nggak percaya sama tim kita. Aduh, nih timku dikasih kerjaan nggak pernah beres gitu ya. Nah, itu belum apa-apa udah nggak percaya gitu. Jadi, itu juga akan mempengaruhi relationship. Ya. Kemudian, respect and honor. Ini sekali lagi hal yang berbeda antara trust dengan respect. Kalau respect itu menghormati. Menghormati dan honor, jujur. Ya, anak kita apapun atau sampai dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisinya, kita respect kepada mereka. Contohnya tadi ya, nilainya nggak baik ya. Kita berusaha respect dengan anak kita. Caranya gimana respect? Ya, caranya respect. Oh, nak, nilaimu nggak baik ya hari ini. Oke, mama bisa pahamin. Kamu pasti kecewa ya dengan nilai ini gitu. Kita respect dia dalam keadaan dia kecewa. Ya, apalagi kalau dia dalam nilainya baik. Selamat ya nak. Nah, kita harus respect dengan semua kondisi. Jangan cuma kalau dia nilainya baik aja kita memuji dia, ya. Tapi kita juga
eh, menghargai, ya, jujur dengan semua kondisi. Nah, itu namanya respect ya. Kemudian empowerment. Empowerment bagaimana kita mengembangkan diri kita untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain. Ya, misal kita lewat training ya, ikut training gimana menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak gitu ya. Itu kan banyak banget tuh parenting itu ya. Kemudian bagaimana menjalin hubungan dengan pada umumnya keluarga ya, tapi itu juga ilmu-ilmu itu juga relationship kepada orang lain juga banyak. Nah, kita belajar, kita mengembangkan diri kita untuk menjalin hubungan kita kan lebih baik. Ya. Kemudian communication. Communication ini adalah komunikasi itu ilmunya kan ini apa? Yang satu pihak itu pengirim, ya. Yang satu pihak itu adalah penerima, ya. Komunikasinya baik. Itu kalau kita bisa berfungsi, bisa menjalin apa ya, berfungsi dengan sebaik-baiknya, baik sebagai sender, pengirim maupun penerima, receiver. Contohnya, kalau kita sebagai sender, ya sebaiknya kita berbicara kepada siapapun itu dengan sebaik mungkin. Kita berbicara agar orang lain itu merasa nyaman dengan kita, kemudian mereka juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan, ya seperti itu. Jadi ketika sender ya kita menyampaikan, mendelivery apa yang kata-kata bahasa tubuh kita semua harus kita sampaikan sebaik mungkin, ya sesopan mungkin, senyaman mungkin, ya. Ya, kalau merah, kalau marah nggak boleh, boleh marah gitu ya. Nah, tapi sampaikan rasa marah ini dengan tepat gitu loh, ya. Jadi saya kepada anak gitu ya, nah, mama kecewa sama kamu, gitu ya. Kamu nggak patuh sama mama. Mama kan udah sampaikan, Kak, udah nyampein berapa kali, udah ngingetin kamu berapa kali. Ujian sudah dekat, kamu nggak belajar-belajar. Nah, itu marahnya saya ya. Kalau saya ada faktor daerah juga ya, ada faktor adat. Tapi siapapun itu adat manapun, kalau bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan baik, dengan tepat, dengan emosi yang tepat juga ya. Nah, dan nyaman buat orang yang menerimanya. Nah, sebaliknya sebagai penerima itu kita juga pasang telinga yang baik ya, kemudian tadi mendengarkan, lalu berusaha memahami apa yang disampaikan, lalu memberikan feedback juga kepada sender dengan baik. Kalau kita cuma diem aja, ya kita bukan penerima yang baik. Tapi kalau kita bilang, oke, saya paham dengan apa kamu sampaikan. Kalau begitu, bla 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 bla. Boleh nggak saya ngasih alasan kenapa tadi saya terlambat? Nah, kalau kita sebagai bawang. Jadi bisa kita juga berani mengatakan sesuatu yang uh, tepat, ya. Itu communication. Jadi kalau kita ada di salah satu sisi ini nggak tepat, berarti komunikasinya nggak baik, ya. Contoh, misalnya di kantor ya, sama teman-teman gitu ya, teman-teman kantor. Kamu sih gitu ya. Kalau apa namanya kerja nih nggak pernah apa namanya nggak pernah tepat waktu ya. Suruh buat ini nggak bisa, suruh buat itu lambat gitu ya. Temannya marah gitu ya. Nah, seorang ini diem aja, nggak ngasih nggak ngasih alasan atau nggak ngasih jawaban gitu ya. Lama-lama kan orang akan benar-benar seperti itu gitu yang terjadi. Padahal kan belum tentu. Nah, kalau orang tersebut bisa memberikan alasan yang tepat gitu ya, ya saya tidak bisa tepat karena ini karena tanggung jawab saya banyak sekali gitu loh, ya istilahnya misal overload gitu. Saya harus mengerjakan ini, saya harus mengerjakan ini, saya dapat perintah ini, saya dapat kerja ini, saya sudah berusaha ngelembur. Ya ini memang pekerjaan saya memang overload seperti itu.
Nah, komunikasi-komunikasi yang seimbang antara sender dan receiver ini tantangannya sangat tinggi, ya, tantangannya sangat tinggi dimanapun itu. Jadi inilah aspek-aspek yang mempengaruhi dalam sebuah relationship. Nah, lalu bagaimana kita ingin ya punya suatu relationship yang sehat gitu ya, yang baik gitu. Ya pertama training, kita ikut trainingnya. Kita banyak sekali training-training di mana kita meningkatkan relationship, komunikasi ya, dan sebagainya. Kemudian consulting. Kalau komunikasi relationship kita dengan anak-anak kita kurang baik ya, dengan pasangan atau mungkin dengan anggota keluarga yang lain atau siapapun tadi yang 360 derajat ya, dengan atasan berantem terus, dengan bawahan juga nggak cocok, ya kita perlu training. Kita ikut training, ya, itu bagian dari empowerment kita. Kemudian kalau ternyata dari training ini juga nggak selesai, consulting, konsultasi, ya, konsultasi pada ahlinya. Nah, itu ahlinya biasanya ya psikolog, ya. Kalau memang sedemikian rupa juga bisa konseling dengan konselor. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah dengan melakukan coaching, ya. Nah, coaching ini biasanya dilakukan paling idealnya Bapak Ibu sekalian apabila 3 tahap ini dilakukan atau bersama-sama dengan proses ini, sehingga apa namanya pertumbuhan dan perbaikannya akan jauh lebih baik dan lebih cepat. Ya, jadi ini adalah proses-proses self development ya yang umum. Jadi ya lakukan ini semua bersama-sama. Ya, nah pada malam hari ini saya khusus untuk di coachingnya. Kalau Bapak Ibu sekalian training, consulting dan counseling nanti bersama ahlinya ya. Nah saya juga karena kita EFT, maka saya akan menggabungkan di proses counseling tapi secara cepat saja bersama coaching ini. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan praktek untuk proses coaching. Nah, sebelumnya itu ada pre-coaching dulu, tapi saya juga akan lakukan dengan cepat. Saya rasa Bapak Ibu nanti pasti bisa mengikuti. Pertama-tama adalah ini di proses pre-coaching ya. Nah, ini untuk practice coachingnya. Kita akan lakukan assessment dulu untuk kondisi Bapak Ibu sekalian terkait dengan aspek-aspek di relationship-nya. Silahkan pilih ya. Ya, ini nanti tentukan present state-nya berapa sekarang. Ya, kondisinya 1 sampai 10 ya. 1 itu kurang baik, ya 10 itu sangat baik. Nah, pada saat ini state-nya ada di berapa, nanti kita akan EFT, desired state-nya yang diharapkan berapa. Setelah itu kita lanjutkan coaching. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi berdasarkan aspek-aspek ini, silakan Bapak Ibu sekalian tentukan skornya berapa, skala state-nya berapa. Ya, saya kasih contoh seperti ini. Nah, ilmunya sih kalau ini nggak banyak ya, tapi kita langsung latihan aja. Jadi Bapak Ibu sekalian malam ini bisa bawa sesuatu gitu loh. Nah, present state-nya sekarang ya 1 sampai 10. Bagaimana Bapak Ibu sekalian menjaga diri Bapak Ibu sekalian terhadap relationship ini dengan orang lain. Tadi ya sering silaturahim apa enggak ya, bagaimana menjaga emosi dan mentalnya dalam setiap relationship seperti itu. Tulis kalau 0 kurang baik, 10 sangat baik. Sekarang ada di mana present state-nya? Oke, saya coba mohon Bapak Ibu sekalian sampai di tahap ini paham nggak yang ini yang dimaksud? Coba tulis, saya mohon semuanya nulis. Kalau bisa mengikuti
Sampai di tahap ini tulis satu kalau bisa. Oke, iya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau masih bisa mengikuti, saya akan lanjutkan. Oke, satu semua. Baru berapa orang? Yang lain belum belum paham? Oke, Pak Titu sudah oke. Iya, Bu Yati oke, Bu Dewi oke, Bu Cici oke, Pak Ronidin oke, Dok Agus oke. Iya, masih ada yang belum paham Bapak Ibu sekalian? Lanjutkan ya. Nah, pada saat ini di setiap aspek ini ada di state berapa, ya. Kemudian ingin di state berapa? Saya kasih contoh ya supaya ini. Saya punya PR nih, punya PR bagaimana saya membangun hubungan dengan teman-teman saya yang sama-sama kuliah, ya, teman kuliah. Ini ya karena kita berjauhan seperti itu ya, eh, ininya relationship-nya jadi agak berkurang nih, gitu ya. Ya, ini sih, tapi bagaimanapun kita harus meningkatkan ya relationship kita, menjaga hubungan kita dengan teman-teman kita. Nah, saya di 4, ini saya pingin 8. Spesifik ya, saya kalau di care ini. Kemudian, eh, bagaimana saya trust dengan teman-teman alumni saya, teman-teman itu trustnya. Silahkan pilih salah satu ya, mohon maaf. Apakah ke keluarga, apakah sosial, ke pekerjaan, pilih dulu salah satu. Pilih dulu salah satu, ke keluarga, ke sosial, atau ke pekerjaan. Oke? Kalau saya ke komunitas, ya berarti sosial. Oke? Nah, trust saya kepada mereka gimana ya? Oke, saya 5, pengen 8. Respect? Oh, sangat respect. Saya respect dengan mereka, teman-teman. Kalau respect tuh gini, apaan ya teman-teman, udah, ya aku nggak ini deh, nggak cocok lah sama mereka, beda lah gitu ya, gitu. Itu kan nggak respect. Respect agak berkaitan juga sama trust, ya. Oke, ada apa ini? Oh, Bu Agati ke sosial ya, silahkan. Tapi dari sosial itu dinilai satu-satu. Bu Cici, pekerjaan ke siapa Bu spesifiknya? Ya, oke. Setelah itu Ibu nilai satu-satu ke pekerjaan tadi, ke teman kerjanya. Ya, kalau ke pekerjaan, Ibu merasa nggak mau menghubungi? Oke. Kalau spesifik dengan staff, nah sekarang Ibu nilai nih. Ibu nilai dulu satu-satu. Ibu selama ini care nggak dengan staff itu? Gitu, Bu. Silaturahimnya baik nggak? Emosi Ibu cukup baik nggak ke dia? Mental Ibu cukup baik nggak ke dia? Nah, itu dinilai satu-satu. Terus, Ibu, ini Bu Cici ya, karena ke staff ya. Trust Ibu kepada staff itu sampai sejauh mana? Oke? Bu Cici mohon maaf, saya buat contoh, berkenan Bu? Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, contoh ya Bu Cici ini ke staffnya. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan pilih tadi ke family, sosial atau apa. Nah ini. Oke. Nah ini saya ke sosial, ke komunitas. Lanjut ya Bu Cici. Ibu selama ini trust nggak sama staff Ibu? Iya, Coach Endah, maaf, ini lagi ramai di rumah. Ah, ah.
Nggak apa-apa, Ya, Bu. ada Coach. Halo? Oke. Ya, Coach. Ya, lanjut ya, Bu. Nanti silakan Ibu isi. Asal Ibu paham ya. Karena sinyalnya nggak bagus kayaknya, Bu Cici. Oke. Ya, ini saya ambil contoh saja. Tadi saya ke alumni ya, ke komunitas. Ya, respect. Oh, saya sangat respect sama mereka. Tapi belum tentu ya, belum tentu ini. Tapi saya sangat respect nih sama sama teman-teman alumni saya. Nah, saya pingin ini di 9. Lalu, bagaimana saya mengempower saya untuk ikut training, ikut apapun, untuk bagaimana saya menjalin hubungan dengan komunitas saya. Selama ini saya effortnya udah cukup tinggi. Ya, saya pingin di 9. Nah, kalau Bu Cici, tadi sampai sejauh mana Ibu trust dengan pegawainya? Sampai sejauh mana Bu Cici respect sama staf Ibu? Ya, respect, menghargai staf Ibu. Dari berapa ke berapa? Lalu bagaimana Ibu mengempower diri Ibu, ikut training, ikut pelatihan diri Ibu untuk menjalin hubungan Ibu dengan staf. Kemudian communication. Ya, nah ini communication kalau saya kepada alumni, teman-teman alumni ya memang cuma WA aja ya. Komunikasinya kurang kurang banget ya. Jadi ini ya ingin di 8. Nah, komunikasinya Bu Cici kepada stafnya seperti apa dan ingin berapa? Oke? Nah, dari semua ini Bapak Ibu sekalian, coba prioritaskan mana malam ini yang ingin di-improve. Dok, ini berarti scoring dulu ya dok ya? Scoring dulu. Oke, siap, siap, siap. Maaf, dengan siapa saya tadi? Saya nggak lihat. Dengan, Dokter Mas, dengan Oh, DM, Dokter. DM. Oh, Dokter Mas. Assalamualaikum. agak lupa nih Dokter Enda nih. Oh iya, tadi suaranya nggak begitu jelas, Dok. Mohon Iya, maaf. iya. Ah, ya, siap, siap. Silakan tadi di-skor satu-satu. Present state-nya berapa? Desire-nya berapa? Oke? Nah, dari 5 ini, malam ini mana yang prioritas mau di-improve? Oke? Saya yang pingin kalau bisa Bapak, Ibu pilih uh, satu aspek di mana kalau aspek ini di-improve, maka yang lainnya akan terikut. Oke, saya mau meningkatkan care-nya, ya. Saya pilih prioritas care. Jadi kalau saya meningkatkan silaturahimnya, ya, uh, ini juga akan mempengaruhi kemudian bagaimana cara saya berkomunikasi, emosi saya, cara saya menyampaikan dengan baik, ini akan mempengaruhi communication. Oke? Nah, kalau saya juga selalu silaturahim, lalu juga menyampaikan semua dengan baik, ini juga akan mempengaruhi trust saya, respect, seperti itu. Oke? Tapi eh, yang bisa merasa Bapak Ibu sekalian ya, karena yang tahu klik banget itu di ini Bapak Ibu sekalian. Oke? Prioritaskan satu, mana yang mau diimprove. Kalau bisa itu yang punya daya ungkit buat semua. Oke? Kalau sudah, kita lanjut ya. Saya di sini care dari 5 ke 8. Mau ke 8. Oke, lanjut ya Bapak Ibu sekalian.
Saya kembali lagi ke sini. Setelah milih salah satunya dari berapa ke berapa, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak bisa EFT pada malam hari ini? Coba tulis di ini. Tapi silakan nanti bergabung saja bersama-sama dengan kami. Ada yang tidak bisa EFT? Silahkan chat. Saya? Nggak ada ya? Nggak ada ya, Dok ya? Ya, semuanya udah oke kayaknya. Oke, berarti kita bisa lebih cepat. Oke, nah sekarang kayak saya tadi adalah bagaimana saya meningkatkan komunikasi apa namanya care saya kepada teman-teman komunitas saya, ya. Oke. Nah ini pertama sebelum kita coaching kita adalah pra-coaching, ya menentukan dulu. Uh, Oke, aku mau apa nih, gitu ya? Apa yang mau aku improve ini? Nah, ini metode ini memang kami pelajari di kelas Health and Wellness Coaching yang diadakan oleh Pak Edi Iskandar. Jadi karena kami pada umumnya adalah praktisi EFT, maka dalam proses pre-coaching itu kita melihat bahwa uh, pada saat seorang coachee ya dalam coachee itu ingin dari satu titik kepada titik yang lain, itu disebut sebagai goal. Ya, jadi desire state ini bisa dikatakan sebagai goal-nya. Nah, kita lihat untuk mencapai goal-nya, kita identifikasi sedemikian rupa, adakah mental block, ya, terutama adakah mental block yang menyertai ketika seseorang ingin dari anak tangga. Tadi saya dari 5 ke 8. Kan ini kita mau naik tangga kan semuanya, Bapak Ibu sekalian ya, kayak tadi saya contohnya dari 5 ke 8. Ada uh, mental block nggak di situ? Ada emosi-emosi negatif nggak? Kalau ada, sebaiknya ini netralisir dulu, diminimalisasi dulu sebelum melakukan coaching. Supaya nanti di coachingnya kita bisa lebih cepat. Lebih orang energi dan ini juga akan lebih tinggi. Ya, oke. Saya dari 5 ke 8 ya. Bapak Ibu sekalian silahkan tetapkan present state-nya, desire state-nya dari berapa ke berapa. Nah sekarang kita mulai dengan EFT dulu. Sebelum kita melakukan proses coaching, silahkan minum dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita EFT. Silahkan teman-teman EFT sendiri untuk dari 5 ke 8. Sambil membayangkan dulu EFT, tarik nafas. Ya, ketika membayangkan, ya kita dari 5 ke 8, yang contoh saya, bagaimana saya ingin memperbaiki komunikasi saya, relationship saya dengan komunitas saya dari 5 ke 8. Ketika kita membayangkan dari 5 ke 8, ada bagian tubuh yang tidak nyaman, ya, bila ada, apakah dia bentuknya apa tidak, ya, seperti itu. Kemudian warnanya apa, ya, bentuknya bulat kah, segi empat kah, atau tidak jelas bentuknya, silakan fokus ke situ. Ya, karena semua EFT saya ambil 3 titik aja ya, yaitu titik di sini, titik di bawah mata, sama titik di dada. Oke? Ya. Oke, silakan EFT.
Ya, saya ingin hubungan saya dengan teman-teman di komunitas saya, alumni, ya, kuliah saya dari 5 ke 8. Ya, pada saat membayangkan saya ingin ke 5 ke 8, ada perasaan tidak nyaman di dada saya. Ya, ada emosi sedih. Ya, ada emosi sedih karena komunikasinya nggak berjalan dengan baik sekarang. Ya, oke. Walaupun saya sedih, ya, walaupun saya sedih skala 8. Ya, tadi mau care-nya di skala 5 sampai 8. Maka ketika membayangkan ada emosi apa? Emosinya di skala lagi. Skala 8, saya merasa sedih, saya merasa sedih, merasa sedih. Hubungannya tidak terjalin baik seperti dulu masa kuliah bertahun-tahun bersama-sama. Di BA hanya sebatas basa-basi saja. Oke, tidak ada komunikasi yang efektif. Ya, saya merasa sedih. Rasa sedih, skala 8. Tapi saya ikhlas dan pasrah. Saya ikhlas pasrah, saya ikhlas dan pasrah. Ya, saya khawatir. Kalau ada khawatir di bawah titik mata. Saya khawatir bahwa ke depannya hubungannya semakin renggang. Semakin renggang. Ya, oke. Oke. Lanjut ke titik ini. Oke, atas izinmu ya Allah, saya memilih langsung ke solusi ya. Saya memilih untuk memulai dari diri saya sendiri. Memulai untuk meningkatkan bagaimana saya silaturahim dengan mereka. Silaturahim, menyapa di grup, menyapa perorangan dengan niat tulus. Bukan ingin dipuji atau ingin, tapi memang benar-benar niat silaturahim. Dalam agama Islam, silaturahim juga sangat-sangat dianjurkan, diperintahkan. Ya, jadi salah satu menjalankan syariah. Atas izinmu ya Allah, saya memilih untuk menjaga silaturahim ini mulai dari diri saya sendiri. Ya, saya juga menjaga emosi saya, perkataan-perkataan saya, bahasa-bahasa tulisan saya,
bahasa verbal saya sebaik mungkin. Ya, saya juga menjaga emosi-emosi saya dalam berhubungan, baik di WA maupun di kontak langsung dengan mereka. Apalagi sekarang sudah mulai dunia politik Indonesia sudah semakin memanas ya. Nah, ini gimana kita tetap menjaga hubungan dengan komunitas ini dengan baik walaupun kondisi politik seperti ini. Saya mulai akan dari diri saya sendiri, terus menyapa mereka, terus komunikasi dengan mereka, juga sabar apabila ada ucapan, ada tulisan yang tidak nyaman. Saya juga bersabar. Dan sedapat mungkin saya juga bisa memfeedback dengan baik perkataan-perkataan atau tulisan-tulisan yang tidak tepat. Ya, semata-mata semuanya ingin menjalin hubungan sebaik-baiknya dengan komunitas teman-teman kuliah saya. Ya, ya Allah, hamba bersyukur kalau hamba punya masuk di dalam komunitas yang positif, baik itu teman SD, SMP, SMA, kuliah, dan komunitas-komunitas yang lainnya. Semuanya beragam, semua punya karakter sendiri-sendiri. Tapi itulah mereka, dan saya juga jauh dari sempurna. Saya bersyukur ya Allah, Kau berikan kesempatan hamba untuk bersiraturahim dengan banyak orang. Berikan hamba kekuatan, kesabaran ya Allah, untuk tetap menjalin hubungan ini dengan baik. Berkata baik, bertulis baik, berprasangka baik. Beri hamba kekuatan ya Allah. Temani hamba ya Allah untuk ikhlas dan pasrah. Ikhlas dan pasrah. Ya, temani hamba ya Allah. Mengharapkan ridho semata ya. Mengharapkan ridho semata ya. Oke, ketika saya tepuk, saya fokus di dada saya tadi yang nggak nyaman. Ya, Alhamdulillah. Silahkan kalau yang masih mau meneruskan. Alhamdulillah. Udah nggak sedih ya? Kok hilang ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, uh, kalau belum hilang banget, it's okay. Silahkan teruskan ya. Tapi kalau sudah mulai turun, kita udah bisa coaching. Oke? Ada yang komen? Kita lanjut coaching. Teruskan satu. Silakan Dokter Mas. Silakan. Kalau ini sudah bisa lanjut ke coaching, tulis angka 1 ya. Berhenti udah bisa, oke. Ada yang kesulitan mengikuti? Ada Pak Nasri tadi Sulaidi. Oh, Ya? jika coaching tanpa bicara, apapun bisa saja, Pak. Kalau dia udah aktif,
EFT silahkan dia mandiri juga. Oke, Pak Nasri? Dok, Dokter Enda mau tanya. Iya. Kalau mental blocknya masih cukup kuat sekali, apalagi ini relationship ya. Si Dokter Hmm. Enda juga pernah tahu di Hmm. mana orang tersebut itu ngelihat aja udah jijik ya, udah males. Nah, itu gimana tuh? Oh, nggak bisa coaching, Dok. Oh, iya, iya. Karena karena relationship itu kan rata-rata luka batinnya cukup berat ya. Betul, betul. Nggak kayak bisnis ya, bisnis overall masih oke lah. Tapi Iya, beberapa case pengalaman saya ketika luka batin ngedenger nama atau ngebayangin aja udah nggak betul, bisa gitu. betul, Gimana betul. tuh Nggak, cara menghadapi tidak, tidak seperti itu? bisa. Tidak, pengalaman saya, kalau toh itu dilakukan coaching, coachingnya juga nggak bermakna, Dok. Ya nggak bermakna karena yang ada nyalahin doang kan. Iya, terus nanti hasilnya juga ketika menjawab pertanyaan tuh jawabnya gitu. Kesulitan untuk mengakses eh, dirinya, sadar maupun bawah sadarnya untuk dia bisa naik gitu. Jadi coaching itu kan filosofinya orang naik tangga ya, Dok. Dokter Mes. Oke, siap, saya dengerin kok. Ah, jadi prinsipnya kan kita kalau coaching itu kita naik tangga. Nah, kalau ada mental block, itu kakinya tuh terikat gitu loh. Jadi gimana dia mau naik tangga? Ya, ya, Nah, oke. kalau mental blocknya gede banget, nggak susah gitu. Jadi kalau mental blocknya 2, 3, kadang-kadang sampai 4 masih oke, kita bisa, coachnya itu bisa, apa ya istilahnya, men-switch negatif, emosi-emosi negatif itu dengan beberapa pertanyaan tertentu. Gitu, itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau mental blocknya besar, pengalaman saya stop. Pernah saya paksain, nggak bisa juga. Ya, Oke, siap, siap dok. ya. Oke, thank you. Makasih, makasih dok. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Dokter Mes tadi betul ya. Relationship itu dalam banget, dalam banget. Jadi, um, tapi setiap orang juga punya ini ya, punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Jadi uh, tidak tidak ini juga tidak apa namanya tidak juga semua trauma, tapi uh, yang yang dalam banget itu juga kadang-kadang nggak menyadari bahwa oh aku punya punya mental block juga ya di orang ini ke teman kerja gitu ya. Nah, itu bisa ini. Oke, menghambat untuk proses coaching. Oke, tadi karena semuanya rata-rata sudah satu, saya lanjut ya. Oke, nah sekarang berdasarkan tadi apa yang mau diperbaiki, ya. Jadi kayak tadi saya ingin meningkatkan care saya kepada komunitas saya, ya. Komunitas di sini sebenarnya ada dua sih, teman-teman kuliah dan teman-teman SMA, sama SMP juga ya, hampir ini. Karena biasanya sayanya yang ini, yang basa-basi gitu ya. Jadi ini ingin ditingkatkan lagi. Nah ini, jadi apa agenda Anda? Ini silahkan bagaimana saya ingin meningkatkan care saya terhadap komunitas saya dari 5 ke 8. Tadi kan saya dari 5 ke 8 ya. Silahkan ya. Nah spesifik Anda adalah bagaimana ketika spesifik Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya banyak orang ya, beda dengan kalau saya melakukan coaching kepada one on one. Jadi di sini saya juga memberikan sedikit kata-kata kunci supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih cepat prosesnya dalam proses coaching ini. Ya, jadi goal spesifiknya bagaimana tadi saya meningkatkan care saya kepada komunitas ya. Spesifiknya adalah bagaimana saya meningkatkan silaturahim saya kepada komunitas saya. Spesifiknya seperti itu dari 5 ke 8. Ya, bisa juga Bapak Ibu sekalian ketika spesifik karena speknya coaching spesifik ya. Apakah itu terkait dengan cara ya? Apakah itu terkait dengan keyakinan? Apa terkait dengan motivasi?
Kalau saya terkait dengan motivasi. Bagaimana saya meningkatkan motivasi saya agar saya bisa meningkatkan silaturahim saya dengan komunitas saya. Ya, itu goal spesifiknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah sampai di sini? Oke, kalau sudah, lanjutkan. Apa pentingnya goal ini buat Anda? Pentingnya buat saya, kalau saya bisa menjalin komunikasi silaturahim yang baik, ya, bisa pada komunitas, ya, satu, juga menjalin hubungan itu penting ya di agama, menjaga silaturahim. Kemudian eh, kita juga bisa berbagi info, berbagi pengetahuan, kemudian eh, berbagi sedih, bahagia gitu ya, semuanya. Ya kalau ada yang sakit kita juga bisa tahu, ada yang sukses kita juga tahu. Nah tentu saja semuanya ini penting ya, supaya tadi silaturahimnya terjaga dan kita selalu bersama-sama dengan teman-teman komunitas itu, ya, berbagi dengan banyak hal, tadi berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan sebagainya. Ini penting buat saya ya, saya makhluk sosial gitu, saya nggak mungkin sendirian, ya, saya juga membutuhkan orang teman-teman juga dalam tumbuh kembangnya saya, seorang pribadi, seperti itu. Mendapatkan tambahan pengetahuan, mendapatkan pengalaman-pengalaman, dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi, saling berbagi, saling tumbuh dan berkembang bersama teman-teman. Itu penting buat saya. Oke? Nah, kondisinya saat ini seperti apa? Ya, tadi yang di skala 5. Kondisinya sekarang seperti apa? Silakan tulis. Oh, saat ini ya saya aktif, aktif di grup ya, tapi nggak banyak nggak banyak komentar, eh, nggak ada waktu ya. Kemudian kadang-kadang suka gini loh, suka paling nggak ada berita yang menarik gitu ya. Jadi malah saya nggak baca grup itu, suka saya skip aja gitu. Ya saya tinggal nggak ada apa sih pentingnya, nggak ada yang penting gitu ya, suka begitu. Jadi apa namanya, eh ya tadi di skip aja di ini, nggak terlalu membaca apa yang ada di grup, kondisi yang diinginkan. Nah, kemudian apa ya tadi ya udah ya seperti itu kondisinya. Skala 8 ya saya pingin eh, saya lebih punya waktu, walaupun ini tantangannya banyak ya, tantangannya tinggi, eh, tapi saya juga ingin menyempatkan waktu saya untuk membaca sepintas grup-grup itu, kemudian merespon yang penting-penting ya. Kalau memang tidak penting ya memang tidak perlu kita respon. Merespon yang penting-penting, me, me- apa namanya, juga berbagi sesuatu kepada mereka. Ya, saya juga mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengalaman dari teman-teman, dan saya juga ingin berbagi kepada mereka. Jadi apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki, nggak saya simpan sendiri gitu loh. Ada baiknya saya juga share kepada teman-teman. Seperti itu. Tapi sekali lagi mulai dari diri saya sendiri. Itu seperti itu yang ingin saya inginkan. Jadi saya ingin punya motivasi yang tinggi ini untuk menyempatkan punya waktu untuk membaca grup dan uh, ini yang penting-penting. Oke? Apa kekuatan Anda untuk seperti itu mencapai goal Anda?
untuk Anda punya komunikasi yang baik ke komunitas. Kekuatan saya, hmm, kekuatan saya, uh, pada dasarnya saya sebenarnya senang ngobrol, ya. Saya senang berteman gitu ya. Saya senang berteman. Kalau udah ada yang cocok itu saya bisa ngobrol banyak ya. Nah, saya senang ngobrol dengan orang lain gitu ya. Saya senang kekuatannya adalah kemudian saya suka membaca pengalaman-pengalaman teman-teman. Apalagi kalau mereka menyampaikan ilmu-ilmu apakah terkait agama, tentang pekerjaan atau ilmu yang lain. Itu biasanya saya simpan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya termasuk senang belajar dari mana saja dengan siapa saja. Nah, itu membuat saya pingin juga selain saya mendapat ilmu dari mereka, setelah itu juga saya ingin berbagi dengan mereka. Oke, itu kekuatan saya. Tantangannya apa? Silakan ya Bapak Ibu sekalian ikutin saja ini sambil mendengarkan saya, sambil Bapak mencatat, Ibu mencatat apa yang sesuai dengan goals-nya. Kemudian, apa tantangan dalam diri Anda mencapai goal Anda? Tantangannya satu, waktu. Waktu banget deh baca grup itu ya. Tuh, jadi banyak yang harus kita baca gitu ya. Baca grup itu tantangan banget. Tapi mau tidak mau, tadi silaturahim ya. Kalau enggak, kita enggak sebagai makhluk sosial, gimana nih gitu ya. Jadi tantangannya adalah waktu. Tantangan dari luar, tantangan dari luar itu kadang-kadang di grup tuh suka ada yang nggak pas gitu ya. Jadi kadang-kadang udah bete juga gitu ya baca di grup itu. Tapi kadang-kadang ada yang lucu-lucu juga gitu ya. Jadi so far ya mungkin menikmati kali ya. Apapun watak-watak yang ada di grup itu ya kita menikmati. Ya itu seperti itu mereka gitu ya. Ya tantangannya seperti itu. Tantangan dari luar. Kemudian apa yang ingin Anda miliki untuk diri Anda untuk mencapai goal Anda? Ya tadi manajemen waktu, kemudian teknik komunikasi eh, tertulis ya, karena ini di grup lebih banyak di grup WA. Teknik komunikasi secara tertulis dengan baik. Itu ini banget tuh. Pengen banget gimana menanggapi semua dengan baik, menanggapi semua dengan tenang gitu ya. eh, Berbobot, itu ingin sekali seperti mempunyai bahasa tulisan yang baik ya. Kemudian apa yang ingin Anda rubah dari diri Anda untuk mencapai goal itu Anda? Ya tadi satu, manajemen waktu sama kemampuan menulis kali ya, keterampilan menulis, kemampuan menulis untuk eh, menyampaikan itu di dalam WhatsApp ya. Terus apa yang ingin Anda kerjakan untuk mencapai goal Anda? Alokasikan waktu ya, alokasikan waktu, kemudian eh, mulai mencari sesuatu yang eh, tadi menanggapi yang positif, menanggapi semua itu dengan positif, yang penting-penting saja, yang prioritas, kemudian berbagi kepada mereka, berbagi sesuatu kepada mereka. Oke? Udah Bapak Ibu sekalian sampai di tahap ini. Coba saya ingin lihat di chat siapa yang masih belum sampai tahap ini. Sudah semua, Dok? Dok, itu ada Pak Nasri Fulhaidi. Ada Ya? bertanya di ini, di dalam mengisi state ya, masih state goal, reality, atas desire state-nya. Setelah itu, coaching muncul insight, harapan, dan action. Apa bisa proses coaching tanpa melakukan EFT gitu, Dok? Oh bisa, bisa Pak.
Itu ya, ini metode kita memang karena kita community EFT dan kita pakai EFT, EFT ya, ya ya. Tapi coaching kalau nggak online. itu langsung coaching Ya, nggak apa-apa. langsung coaching nggak apa-apa. Sepanjang emosinya baik ya. Ya. Rata-rata juga bisa langsung coaching. Ini ada Bu Dewi Kurniasari Bandung ya. Coach, tantangan dari luar itu seperti apa sih? Tadi agak kelewat ya beliau. Oh ini nih, masih di sini. Tantangan dari luar itu dari luar diri kita, Bu. Dari luar diri kita. Tantangan dari luar diri kita untuk kita mencapai goal kita. Jadi kayak saya tadi, saya ingin mempunyai motivasi bagaimana saya meningkatkan care saya kepada komunitas ya kan, terutama komunitas di grup WA. Tantangan dari luar diri kita apa? Tadi saya contohkan, misalnya ada teman-teman yang eh, nggak apa ya istilahnya, ya mungkin chemistry-nya nggak sama dengan kita, ya kemudian mungkin bahasa-bahasa tulisannya nggak tepat, yang gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan mereka kan, gitu. Tapi itulah yang dihadapin gitu. Tantangannya apa? Jadi tantangan dari luar diri kita untuk mencapai goal kita apa? Bisa dari orang lain, bisa keadaan lingkungan, ya. Paham, Bu Dewi? Oke. Nah, kalau sini sudah selesai semua, kita lanjut ya. Dari situ, apa ide-ide yang ada dalam pikiran Anda untuk mencapai goal Anda? Ide saya untuk mencapai goal saya, ya tadi saya tentukan ya, alokasi waktu, terus selektif, jadi memang harus baca cepat ya, selektif, karena saya punya contoh ya, orangnya sibuk banget tapi responnya sangat baik gitu ya kepada grup dan uh, tenang bahasanya itu. Saya pengen nyontoh gitu tuh. Jadi alokasikan waktu selektif, kemudian melatih bahasa tulisan, lalu berpikir sharing apa yang saya bisa berikan kepada grup. Jadi saya memberi 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 apa ya, tulisan-tulisan atau konten-konten apa gitu ya yang positif tentunya kepada grup. Itu ide-ide yang terpikirkan saat ini untuk meningkatkan motivasi saya agar care saya naik dari 5 ke 8. Oke, lanjut Will. Kita pakai grow ya, jadi W-nya tuh Will. Nah, sekarang langkah konkretnya apa dari ide-ide tadi yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Ya, langkah konkretnya ya satu, saya tentukan alokasi waktu saya supaya saya ini kan khusus grup ya, jamnya saya membaca grup. Membaca grup itu saya alokasikan waktu saya itu adalah di siang hari. Tapi kalau untuk grup kerja, ini kan ke komunitas alumni ya. Kalau grup kerja itu saya bagi, jadi saya bagikan alokasi waktunya. Kalau grup yang sifatnya pekerjaan, itu adalah di pagi hari. Pagi hari itu saya harus bisa screen, bisa baca dengan cepat grup yang kerja, yang prioritas ya. Karena di situ ada komunikasi penting untuk pekerjaan. Oke, nah nanti setelah itu siang baru saya baca grup komunitas ini. Itu sepintas. Kalau tidak ada yang perlu kan tidak perlu di ini. Nah, nanti kalau mau merespon yang ini kita kasih tanda biasanya kalau sudah ada waktu. Biasanya saya agak sela itu sore hari ya. Tuh.
Jadi saya alokasi waktunya begitu. Kalau malam tuh biasanya udah tidak memikirkan grup lah. Oke, itu alokasikan waktu seperti itu. Kedua, eh, saya berlatih untuk menulis dengan baik bahasa verbalnya, bahasa tulisan dengan baik, yaitu setiap kali membalas ya harus selalu dipikirkan kata-kata yang terbaik. Kemudian, nah ini memberikan sesuatu yang baik buat teman-teman, itu berarti mengisi konten ya, mungkin hal-hal yang positif. Oke, ini saya belajar dulu beberapa, kalau saya sudah ada bahan-bahan, masukkan mungkin kira-kira saya butuh waktu sekitar seminggu untuk menyiapkan, nanti baru saya share kepada grup. Saya butuh memikirkan untuk konten-konten yang positif di grup. Dan saya tidak perlu share juga setiap hari ya. Saya mungkin share seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Oke, kapan Anda lakukan? Ya tadi saya lakukan alokasi waktu ya mulai besok. Saya mulai besok, kemudian berlatihnya setiap menulis, kemudian menyiapkan materi-materi yang positif kepada grup, itu mulai minggu depan deh. Mulai Oktober. Oke, bagaimana komitmen Anda untuk memastikan langkah konkret tersebut berjalan dengan baik? Ya, bismillah. Niat saya, luruskan niatnya adalah silaturahim dengan teman-teman. Niatnya adalah silaturahim. Kemudian, ya, saya bukan, nggak bisa hidup sendiri, saya makhluk sosial. Jadi saya punya komitmen untuk menjaga komunitas ini dengan sebaik-baiknya. Komitmen saya sangat tinggi ini. Oke? Kalau bisa 1 sampai 10, komitmennya di 10. Bismillah. Oke? Nah, bagaimana Anda memonitor, memastikan langkah konkret ini berjalan? Kalau yang alokasi waktunya udah oke, nanti tinggal ini saya melalui ini saya, kemudian untuk mengisinya nanti masuk ke dalam jadwal kerja saya. Biasanya saya sudah punya Excel yang selalu saya monitor pagi dan sore. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, ya, apa langkah konkretnya? Jadi saya akan apa? Saya akan melakukan kata kerja ya, langkah konkret itu kata kerja. Seperti saya tadi, saya akan melihat grup pada jam berapa, termasuk kapannya. Saya akan belajar untuk mengisi konten-konten di grup, mulai kapan. Jadi kata kerja. Ya, harus spesifik, harus jelas langkah konkret itu. Ya, kemudian komitmennya seperti apa dan bagaimana kita memonitornya. Oke. Sampai di sini ada yang belum selesai, Bapak Ibu sekalian. Iya dok, pakai ChatGPT. Siap membuat 7 hari konten dalam waktu sehari dengan 30 dengan. Siap dok. Oke, apakah materi dan rekaman ini bisa diberikan grup? Iya. Setiap rekaman, setiap acara ikon pasti ada rekamannya Bu Listiawati. Materi nanti saya kasih ya. Bu, iya. Oke, Bu Agati, komitmennya masih dituju. Baik, Ibu. Kalau komitmen Ibu masih dituju,
Menurut Ibu, apakah dengan komitmen di 7 ini bisa membawa Ibu sampai di goal Ibu? Ragu-ragu jawabannya, Dok. Nah, berarti kalau masih di komitmen di 7, apa yang Ibu butuhkan untuk Ibu bisa di komitmen yang lebih tinggi yang membawa Ibu sampai ke goal Ibu? Waktu, Bu. Waktunya yang kurang karena grup saya itu kan aktif, akrab sekali. Dan kalau kita sudah ngobrol-ngobrol dan terlibat, itu kelanjutannya macam-macam itu. Kita harus kumpul di mana, kita pergi kemana, kita jalan kemana, kita ngadakan apa. Nah itu saya nggak bisa itu ngikutin seperti itu gitu, karena masih banyak kegiatan yang lain gitu. Oke, nah sekarang komitmen Ibu di sini yang dibutuhkan adalah komitmen Ibu terhadap langkah konkret Ibu, bukan komitmen Ibu dengan grup itu. Beda ya, Bu. Komitmen di sini adalah Ibu sudah ada langkah konkretnya kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana ini di yang will ini apa langkah konkret Ibu? Itu Ya, oke. bisa. Oke. Nah, sekarang bagaimana komitmen Ibu membangun komitmen Ibu untuk membawa Ibu mencapai goal Ibu ini? Oh ya, bisa kalau itu sih. Ya. Paham ya, Bu, di sini. Jadi, Ya, Bapak, makasih pertanyaannya. Jadi, bukan komitmen terhadap grup itu, tidak, beda. Oke, Bu. Nah, sekarang berapa komitmennya setelah Ibu jelas? 9. Oke, apa Ibu sudah di komitmen 9 ini sudah Ibu yakin ini bisa membawa Ibu ke goal Ibu? Bisa. Oke. Ya, makasih Bu Agati. Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas ini ya, apa namanya partisipasinya. Masih ada yang ingin bertanya? Stop share saya ya. Kalau sudah tidak ada, kita diskusi. Masih ada 5 menit diskusi ya. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian mau sharing ataupun bertanya atau diskusi. Masih ada waktu 4-5 menit. Iya. Karena coaching ini menarik rupanya, Dok, ya, kalau tahu ilmunya ya. Bisa memberi arah ya, guidance kita kehidupan sehari-hari. Iya, tapi sebenarnya pada saat coachnya nggak memberikan arah ya. Iya, iya, iya. Beda. Tapi Beda. maksudnya kalau kita bisa self coaching enak banget. Tapi kalau nggak ini ya dengan coach ya. Bu Cici, gimana Bu? Oke, mungkin sebagai ini Bu Agati dapat insight apa? Bapak Ibu sekalian dapat insight apa dari sesi coaching ini? Silahkan Bu Agati. Dapat insight harus bisa membagi waktu dan harus bisa mengkelompok-kelompokkan grup ini grup apa, grup apa, grup apa. Terus untuk grup ini waktunya kapan, grup ini kapan gitu. Oh, Masya Allah. Ibu hampir sama ya sama saya ya, grup ya? Iya, hampir sama. Terima kasih Bu Agati insight-nya. Iya. Apa perasaannya Ibu sebelum coaching dan setelah coaching ini? Ya, senang, gembira Bu. Semangat bisa lebih dekat dengan teman-teman gitu nanti. Ya, Alhamdulillah. Ini lebih senang ya, lebih semangat ya tentunya. Baik, terima kasih Bu Agati. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba silakan tulis di chat apa insight yang didapat dan apa perasaannya. Oh, Masya Allah. Kita baca ini. Oke, Dokter Mes, makasih. Sudah bisa lebih pede besok. Wah, keren Pak Titus. Iya. Pak Rodnidi, materinya bagus banget untuk membangun komunitas sosial yang lebih baik karena waktu kita banyak terbuang di medsos. Ya, oke. Iya, sama Pak. Jadi
bagaimana menjalin hubungan dengan mereka meningkat, tapi kita juga harus tadi ya membagi waktu dengan baik, dengan bijak. Iya, oke. Berkomit, Bu Fenty, perlunya berkomitmen dalam meningkatkan relationship. Ya, betul, Bu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, masih ada? Oh, ini ada Kak Yovita. Ini teman saya tapi senior saya juga ini. Kak Yovita, apa kabar? Malam, Kak Indah. Komen Kak, apa insight yang didapat Kak? Baru nongol, baru dengerin. Oh iya, baik, makasih Kak Yovita. Sukses Kak Indah. Sama-sama Kak Yovita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya Bu Yati lebih bisa bagi waktu agar bisa bersatu dengan beberapa komunitas ya. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi silahkan tadi kalau Bapak Ibu sekalian tadi materi nanti bisa saya share ya di ini. Izin Dokter Enda boleh share sedikit? Oh silakan. Jadi saya kebetulan lagi ikutan network, tapi bukan MLM, namanya BNI, Business Network International. Itu memiliki sebuah sistem selama 37 tahun, sudah ada di 47 negara. Jadi dengan membangun komunitas yang baik, terstruktur, karena the next marketing is not ads marketing dan lain-lain, tapi the next marketing is community building. Jadi kita benar-benar serius, ada sebuah sistem. Karena saya melihat ya, ada sebuah komunitas yang cuma sekedar koneksi tapi nggak ngasilin apa-apa. Kayak begitu. Contoh, sekarang itu terakhir di 3 bulan kemarin di komunitas kita itu menghasilkan hampir sekitar thank you for close business, itu artinya sebuah closing bisnis yang dihasilkan dari proses referral itu dapat tender umroh, tender haji, torch.id itu hampir sekitar 5 M-an per 6 bulan dapat. Kayak gitu. Hanya saya dapat dari situ adalah bahwa ketika sebuah networking dibangun dengan sistem dan benar-benar serius, ada hati di situ, maka sudah otomatis saat value-nya dapat, maka pendapatan bisnis pun akan dapat. Tapi bukan tipikal hunter. Hunter tuh kan kayak gini. Aku kalau berkoneksi pengennya langsung dapat duit, enggak. Jadi apa yang membuat komunitas bisnis itu bagus? Ada prinsip dasar namanya giver's gain. Ketika kita masuk komunitas, itu ada komunitas yang tipikalnya aku dapat apa sih kalau masuk ini? Kayak gitu. Di situ yang dibangun adalah giver's gain. Apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Oke. Itu ini ya, filosofinya ya. Filosofi giver's gain. Jadi prinsip dasar di situ mereka itu berburu untuk memberikan dulu buat orang, baru buat dirinya. Masya Allah. Ada orang yang membawakan giver's gain seperti itu nggak ada dapat komisi sama sekali. Tapi mereka ngebangun seperti itu. Kayak gitu. Masya Allah. Iya, bisa ini ya dok, ya maksudnya menjadi masukan lah buat kita ya, bahwa komunitas tuh kalau kita dengan hati dan tadi ya ada filosofi lebih banyak memberi, ya. Memberi. Dan jadi hidup ya komunitasnya. Yes. 95% non-muslim ya. Yang muslim itu hanya 5%. Teman saya banyak Chinese. Tapi begitu luar biasa. Tidak ada sara, tidak ada apa-apa, saling menghormati, harga itu luar biasa. Kayak gitu. Baik. Itu sih. Ya, sekedar sharingnya. Jadi kalau benar-benar serius bangun komunitas, benar-benar serius kita membangun koneksi, itu percepatan ke bisnis luar biasa. Itu aja sih Dokter Endah. Terima kasih. Iya. Ya apapun itu ya, apakah ke bisnis atau ke hal lain ya, pemberdayaan ya. Oke, makasih Dokter Mes. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin sharing? Satu lagi terkait dengan proses coaching ini. Oke, kalau sudah tidak ada, ya ini Bu Yati juga bisa bagi waktu bisa bersatuin dengan beberapa komunitas. Ya, oke. Nah. Baik, Dok. Dah, silakan. Mau closing statement, Mansur? Baik,
Silahkan, mau ada closing statement dari Dok Indah, silakan. 1-2 menit. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, kita adalah makhluk individu dan makhluk sosial ya. Dan kita juga dalam malam hari ini adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Konteksnya tentu saja kita sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai diri kita dan makhluk sosial, kita dari waktu ke waktu ingin pasti tumbuh dan memperkaya kualitas hidup kita. Salah satunya adalah lewat relationship. Ya, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan relationship kita. Semoga dengan kita meningkatkan relationship kita dengan orang lain, kita bisa membangun dan memelihara ya hubungan yang sehat dan positif. Gitu Bapak Ibu sekalian. Tentu saja kalau kita punya waktu sedapat mungkin kita terus improve diri kita kepada semua 360 derajat itu dengan semua aspek-aspek tadi. Care, trust, ya, kemudian respect and honor, kemudian empowerment, setelah itu komunikasi itu sendiri. Selamat menjalin hubungan dengan siapa saja, termasuk saya sendiri. Ini suatu tantangan yang sangat tinggi, tapi dengan terus setiap hari kita melatih, memperbaiki, memperkaya diri kita untuk suatu hubungan yang jauh lebih baik, lebih sehat, dan lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dok Indah. Kita apresiasi kepada Dok Indah. Mudah-mudahan Dok Indah tetap senantiasa sehat dan bisa membersamai kembali, Terima kasih Dok membersamai kita Indah. kembali ya. Sama-sama, Dr. Enda, sama-sama. Dr. Berikutnya. Agus. Sama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang menghadiri di acara RKM kali ini. Terima kasih Dok Agus. Ya, terima kasih semuanya. Saya Agus Praitno mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.